Kali ini saya mau membahas valuasi saham Akra. Saham Akra ini pada 5 tahun terakhir ini rata-rata diperjualkan dengan PE sebesar 17,2 kali dan PBV sebesar 2,1 kali. Yang menarik pada Akra ini bahwa pendapatannya pada 2021 itu meningkat 45% year on year, dan pada 2022 meningkat 84,9%. Bagaimana dengan tahun 2023? Pada kuartal kedua 2023, Akra mencatatkan perolehan penjualan sebesar 19,854 triliun. Hal itu lebih rendah dibanding perolehan pendapatan pada 2022 dengan di periode yang sama, yaitu sebesar 22 triliun. Meskipun pendapatannya lebih rendah pada tahun 2023 ini, namun laba bruto yang dihasilkan masih lebih tinggi, yaitu 1,8 triliun dibanding pada tahun 2022 pada kuartal kedua, yaitu sebesar 1,6 triliun. Dengan demikian, laba usaha Akra pada kuartal kedua 2003 ini menjadi 1,3 triliun, yaitu lebih tinggi dibanding dengan pada kuartal kedua 2022, yaitu sebesar 1,1 triliun. Jika diteliti lebih lanjut, maka pendapatan itu berasal dari penjualan bahan bakar minyak mayoritas, ya, 18,4 triliun untuk berasal dari penjualan bahan bakar minyak, ya, dari 19,8 triliun itu berarti sekitar 90% lah, ya. Disusul dengan penjualan tanah kawasan industri sebesar 481 miliar, dan juga ada jasa logistik dan juga adhesif seperti itu. Yang menarik juga di sini kita melihat bahwa tanah kawasan itu meningkat menjadi 451 dibanding pada tahun 2022 kuartal kedua itu hanya sebesar 47 miliar. Di sini ya juta tapi semuanya dikalikan ribu, ya. Jadi dibaca 47 miliar seperti itu. Kemudian kita juga perlu melihat bagaimana pengaruh penjualan tanah kawasan terhadap aset. Kita tadi melihat ada peningkatan sebesar kurang lebih 10 kali, ya. Nah, kalau kita lihat di persediaan lancarnya itu tanah industri hanya menyusut 7 miliar, ya, berarti modal 7 miliar, kurang lebih bisa dikatakan modal 7 miliar menghasilkan penjualan 481 miliar seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ini tanah 2 triliun habisnya berapa lama dan berapa besar penjualan maupun keuntungan yang bisa didapatkan nanti, ya. Memang operating cash flow dari Akra ini saat ini kurang begitu bagus, ya. Kalau kita lihat di sini memang kasnya tidak terlalu terpengaruh, ya, hanya naik sedikit dari pelanggan. Namun kas yang diterima dari jual beli dari pelanggan untuk kemudian dipotong minus pembayaran kepada pemasok itu menyisakan 624 miliar, ya. Dan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang lain, maka pada kuartal kedua ini cash dari operation itu minus 262, ya. Jadi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 itu mereka bisa positif 1,2 triliun, ya. Jadi mungkin ini harus diperhatikan meskipun tidak ada keraguan terhadap Akra, ya, karena
Akra itu memiliki cash yang banyak ya, sebesar 4,5 triliun ya, cashnya. Jadi sebenarnya dia masih punya banyak uang untuk menjalankan operasionalnya. Oke, nah berdasarkan informasi ini kita menyusun valuasinya ya. Jadi ini Q1, Q2, Q23 pada 2023, at the end of 2023 nanti diperkirakan revenue Akra sebesar 39 triliun dan menghasilkan net income sebesar 2,1 triliun, sehingga akan terdapat 105 earning per share dengan menggunakan dividen payout 53% pada periode 2022, maka akan ada dividen yang diberikan kepada shareholder sebesar 56 per lembar saham. Saat ini equity dari Akra sebesar 687 per saham, dan pada akhir 2023 nanti diperkirakan meningkat menjadi 691 ya. Dan valuasi yang digunakan itu ada berbagai pendekatan, misalnya dengan menggunakan multiplier itu yaitu minimum PE. Kita pakai 8 PE-nya 8 kali, maka didapat 8 kali 105 itu sebesar 844. Nah, saya juga menggunakan PE-nya itu, ini asumsi saya juga menggunakan PE ditambah dengan equity. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi begini, kita anggap kita dapat PE-nya itu nanti 105 kali 8 kali gitu ya, 8 tahun lah gitu. Walaupun ini kan nanti harus didiscounted lagi ya, dengan ditambah equity-nya sendiri ya. Equity sendiri berarti modalnya sendiri itu 844, maka nilai saham Akra hari ini adalah sebesar 1.535 untuk tahun 2023, dan kalau tahun 2024 itu sebesar 1.800 ya, seperti itu. Kalau gimana kalau menggunakan discounted? Jadi kalau ini discounted lagi masih lebih kecil lagi ya. Kalau kita mau discounted kita harus hitung lagi sampai ke ujung, tapi menurut saya ini sebenarnya gini ya, ini Akra ini kan punya lahan seperti tadi katakan 2 triliun ya, 2 triliun, sedang 2 triliun nilainya 2 triliun, sementara setahun saja dia hanya bisa mengeluarkan, nggak hanya bisa, baru dikeluarkan 7 miliar gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ini Akra ini bukan untuk operationnya bukan untuk 5 tahun, jadi ini bisa sampai ya panjang lah ya, bisa mungkin 20 tahun. Jadi itu nanti bisa kita lihat, tapi kalau dengan pendekatan ini harga sahamnya seperti ini, seperti itu ya. Jadi dibandingkan dengan harga sekarang 1.400, berarti harga sekarang itu bisa dikatakan kurang lebih mendekati price in lah, hanya ada mau 9%. Kalau kita capture untuk 2022 berarti ada mau 31%. Untuk capture 2025 itu ada MOS 61%. Oke. Ya itu saja. Terima kasih.